Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ketika Yesus di hadapan pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil bagian akhir, kita bisa mendengarkan barang siapa itu berasal dari kebenaran akan mendengarkan sabdaku. Berarti kita semua akan berasal dari kebenaran loh ya. Kebenaran berarti dari kata benar ya, bukan kebetulan. Kalau kebetulan kan kadangkala diartikan yo dilalai pasti kaya ngono itu ya dalam bahasa Jawa. Kalau kebetulan kan beda. Kadangkala mempunyai nuansa berbeda, ada biasnya. Nah, kalau kebenaran berbeda dari kata benar, yang betul-betul ini memang tepat dan benar. Nah, sekarang kalau kita melihat, kalau kita semua adalah kebenaran, berarti kita bisa melihat apakah diri kita sudah dirajai oleh Tuhan. Saya mau tanya dulu, semua sudah dirajai oleh Tuhan? Semua percaya kepada Tuhan Yesus? Baik. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus berarti tanda bahwa Tuhan itu merajai dan tahtanya kita letakkan di dalam hati kita masing-masing. Benar? Betul. Baik, kalau demikian kita nggak butuh ruang pengakuan dosa lagi. Kenapa? Karena semua orang itu sudah diarahkan oleh Tuhan untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena semua itu kalau diarahkan kepada Tuhan, maka yang benar, yang baik, yang bijaksana, dan yang berguna bagi semua kehidupan itu yang sudah kita lakukan. Ya kan? Kalau Tuhan sudah merajai dalam hati kita, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan berasal dari Tuhan. Benar? Betul kan? Nah, berarti itu sudah Anda lakukan toh? Berarti Anda tidak butuh khotbah. Nah, besok nah sudah dilakukan, sudah terjadi. Tapi mengapa sekarang kok kita itu seringkali justru jatuh di dalam dosa? Ada apa sih? Walaupun Tuhan itu sudah mewartakan 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus kan hidup 2000 tahun yang lalu. Ulang tahun tentang kebangkitan Tuhan itu akan kita rayakan tahun 2033. Ya, sebentar lagi itu peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus mikrab ke surga. Atau juga Tuhan Yesus wafat. Itu
Kita bisa melihat itu warna 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus meraja, tetapi mengapa manusia banyak yang jatuh di dalam dosa? Karena manusia itu seringkali justru mau menjadi Allah. Ingin menjadi Allah. Buktinya apa? Begini saja Ibu Bapak, paling mudah buktinya adalah yang seringkali minta itu Tuhan kepada kita atau kita kepada Tuhan. Yang seringkali omong Tuhan kepada kita atau kita kepada Tuhan. Yang seringkali memerintah kita kepada Tuhan atau Tuhan kepada kita. Kalau demikian yang jadi Tuhan sebetulnya siapa? Diri kita kan? Karena Tuhan menjadi tempat di mana kita perintah. Tuhan menjadi tempat di mana kita selalu meminta kepadanya. Tuhan menjadi yang selalu menyediakan telinga untuk kita. Lalu kapan kita mendudukkan Tuhan itu sebagai Allah kita? Nah, ini kan pertanyaan tersendiri untuk kita. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Saya mau tanya dulu, apakah kita seringkali mendudukkan Tuhan itu sebagai tujuan untuk kita berdoa? Halo? Yakin? Tujuan kita berdoa, kita jadi setiap doa kita menuju kepada Allah. Yakin? Betul? Coba kalau Anda bangun tidur, apakah Anda berdoa? Yakin betul bahwa bangun tidur itu Allah itu ada di depan Anda pada saat Anda berdoa? Seringkali doa hanya kewajiban. Pokoknya yang penting aku sembahyang. Ibu Bapak terkasih, apakah betul Tuhan itu mendengarkan doa panjenengan? Kadangkala telinga Anda apakah juga mendengarkan kata-kata Anda yang keluar sebagai doa? Halo? Halo? Kalau kita pada saat kita berdoa, tadi kita berdoa istilahnya kemuliaan, lalu berdoa Tuhan kasihlah kami, kita sendiri mendengarkan suara kita dan kita mendengar juga suara jemaat yang lain. Tetapi pada saat kita berdoa sendiri di rumah, apakah kita mendengarkan suara kita sendiri? Telinga kita mendengarkan? Karena seringkali kita tidak mendengarkan suara kita pada saat kita berdoa, maka banyak dari kita itu kalau doa, misalnya ambil contoh, kita berosario di rumah, kita malah tertidur di tengah-tengah. Bahkan kadangkala orang seharian, semalam suntuk berdoa rosario. Kenapa? Karena prakteknya begini, demi nama Bapa dan Kami, aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bangun tidur, amin. Doa rosario semalam suntuk. Kalau ditanya doa rosario berapa peristiwa? 4 peristiwa. Sehingga 200 Salam Maria. Padahal seringkali yang terjadi kalau kita bawa rosario, berdoa dan tertidur, di mimpi pun itu tidak pernah ada mimpi berdoa. Tapi mimpi biasanya reuni dengan mereka yang dicintai pada waktu dulu misalnya. Atau kalau ketemu dengan misalnya mimpi tentang Romo, yo mimpi diseneni Romone. Terbawa sampai mimpi, kalau diseneni Romone terbawa sampai mimpi. Tetapi mimpi berdoa jarang. Kalau begitu kita bisa bertanya-tanya, betulkah Tuhan Yesus sudah meraja di dalam diri kita? Tes yang kedua, kalau seandainya kita disuruh berdoa, siapa yang seringkali itu menyumbangkan diri untuk mengatakan, iya saya siap untuk mendoakan. Jarang orang Katolik yang seperti itu.
Kalau seandainya kita itu pandemi sudah hilang, lalu mengunjungi orang yang sedang sakit, kita bersama-sama rombongan. Sopo sing mimpin doa terlebih dahulu. Kalau seandainya tidak ada prodiakon yang ikut di situ, tidak ada ketua lingkungan, tetapi kita rombongan, apakah kita juga mau untuk mendoakannya? Kenapa kok kita tidak pede, tidak percaya diri? Karena di situ menjadi tanda bahwa oh Tuhan Yesus itu belum ada di dalam hati kita. Kita sadari belum ada. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus sudah ada di sana. Jadi Tuhan Yesus sudah ada di sana sebetulnya. Tetapi kita tidak menyadari. Kita seringkali terpikat hanya soal ini. Dan yang menggerakkan kita seringkali adalah pikiran, bukan hati. Tuhan Yesus sebetulnya sudah ada dalam diri kita. Mau merasakan kehadiran Tuhan Yesus? Mau? Baik, kira-kira kita butuh waktu 10 menit, kita bersama-sama coba. Bisa? Tidak apa-apa? Baik, silakan Anda untuk duduk tegak. Ini itu lurus. Kita bayangkan seperti seorang dalang. Seharian, semalam itu tidak ngantuk dan tidak ke belakang. Karena punggung lurus. Baik, punggung lurus. Lalu telapak kaki itu tolong diletakkan, pakai sepatu tidak apa-apa, ke tanah. Jangan ditumpangkan kakinya. Coba dilihat. Dirasakan. Kedua tangan diletakkan di atas paha, baik boleh ke atas, boleh ke bawah. Coba dirasakan coba. Ya. Lalu sekarang kita tutup mata kita supaya fokus ada di dalam diri kita. Kita tutup mata kita. Jadi punggung tegak, kaki tegak, tangan itu ada di paha. Lalu kita mencoba untuk menutupkan mata. Kita mendengar dalam suara keheningan itu, suara AC, suara kipas angin, kita dengar. Kadangkala juga kita mendengar suara mobil lewat. Sekarang coba diam, dengan tetap mata tertutup. Dengan Anda mata tertutup itu, Anda akan mendengar dengan jernih. Ada nafas yang kita hembuskan. Karena kita tertutup dengan masker, kadangkala nafas kita tersendat. Tapi tidak apa-apa. Kita sadari itu, nafas. Nafas seringkali tidak teratur. Karena kita dalam bernafas seringkali berhubungan dengan mood kita atau perasaan kita. Saat kita marah, nafas kita pendek. Saat kita sedang rilis, santai, nafas kita agak panjang. Sekarang kita menyadari bagian nafas itu. Kita ambil nafas agak panjang. Lalu kita tahan sebentar. Kita keluarkan. Kita ambil nafas panjang lagi. Kita tahan sebentar. Kita keluarkan. Terus begitu. Kita dalam menarik nafas, kita sadari pada saat seperti Adam dahulu diciptakan. Allah memberikan nafasnya sehingga debu tanah yang diciptakan menjadi manusia. Kita tergantung dari nafas Allah itu. Pada saat kita bernafas, kita mengambil kehidupan itu dari Allah. Kita hembuskan, kita tahan sebentar, kita tarik lagi.
terus-menerus kita sadari. Pada saat kita menarik nafas itu, kita sadari roh Tuhan yang kita ambil. Roh Tuhan yang kita tarik untuk merasuki seluruh hidup kita. Walaupun nafas seolah-olah hanya selesai di paru-paru, tetapi sebetulnya ada di dalam diri kita. Dari kaki, tangan, badan, bahkan kepala dan otak kita. Kita mulai mengalami keheningan. Jika kita kehilangan fokus, kembali ke nafas itu. Kita kembali menghirup nafas, kita tahan, kita keluarkan. Pada saat kita menghirup nafas, dalam hati kita mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, lalu pada saat menghembuskan nafas, kita ucapkan dalam hati, inilah aku, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus saat menarik nafas, kita tahan, lalu inilah aku, kasihanilah aku, bersamaan dengan kita menghembuskan nafas itu. Kita tarik, Tuhan Yesus Kristus, inilah aku, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, inilah aku, kasihanilah aku. Pada saat Anda mengatakan seperti itu, sebetulnya kita sedang memanggil Tuhan untuk hadir di depan kita. Pada saat kita tetap mengucapkan kata-kata doa itu, pada saat kita menghembuskan nafas dan juga menarik nafas, di dalam kegelapan kita menutupkan mata, kita lihat secercah cahaya. Kita mendengarkan ada sesuatu hal dalam nafas kita. Tuhan ternyata hadir. Bukan hanya secercah cahaya, tetapi cahaya yang mendekati kita. Tuhan hadir di depan kita. Tuhan tidak hanya hadir untuk berdiri melihat diri kita, tetapi pada saat kita mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, inilah aku, kasihanilah aku. Tuhan Yesus sebagai sahabat kita memegang pundak kita. Tuhan hadir di depan kita. Tuhan membisikkan sesuatu yang penting dalam diri kita. Pada saat ini Tuhan Yesus membisikkan sesuatu yang penting untuk kita. Kita dengarkan. Kita mencoba mendengarkan. Tuhan Yesus Kristus, inilah aku, kasihanilah aku. Kita tetap mendengarkan Tuhan yang bersabda. Pada saat itu Tuhan juga bertanya kepada diri kita, apa yang kita minta kepada Tuhan. Katakan dalam keheningan kita, kita bisikkan dalam telinga Tuhan apa yang ingin kita katakan kepadanya.
Kita bisikkan kepada Tuhan apa yang kita pinta. Kita keluhkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita serahkan. Dia adalah sahabat yang sangat-sangat bisa kita percaya. Tuhan Yesus Kristus, inilah aku, kasihanilah aku. Kita ungkapkan kata-kata di telinga Tuhan Yesus. Apa yang ingin kita omongkan kepadanya. Dan Tuhan Yesus, pada saat kita membisikkan itu, Dia memegang erat bahu kita. Tanda bahwa Dia sangat-sangat tahu apa yang kita keluhkan, apa yang kita omongkan. Tuhan Yesus memeluk kita. Tuhan tahu yang menjadi keluh kesah kita, beban hidup kita. Tuhan tahu yang menyusahkan kita. Tuhan tahu permasalahan kita. Tuhan tahu bahwa kita mempunyai sesuatu yang berat yang seringkali membuat kita sulit untuk melangkah. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengarkan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus tersenyum dan meninggalkan kita. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara kasih. Saya mau tanya dulu, perasaan Anda pada saat Anda ada dalam keheningan itu bagaimana? Rilis, lega, atau malah marah? Kira mone ngopo ini? Gimana? Nah, Ibu, Bapak, itu adalah salah satu cara yang namanya meditasio sebetulnya. Kekayaan gereja yang jarang dirasakan oleh umat. Dan kita punya sarana bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Baik, salah satu cara untuk kita supaya dekat dengan Tuhan dan bisa mendengarkan suara Tuhan adalah kita gunakan kitab suci. Ambil satu perikopa. Ada langkah-langkah, 5 langkah paling tidak ya, yang orang seringkali mengatakan Lectio Divina. Baik, membaca yang ilahi, maksudnya Lectio Divina ya. Ada 5 langkah paling tidak. Pertama, kita cari satu perikopa. Kita baca perikopanya itu. Perikopa itu ya dengan satu judul gitu aja ya. Yang pendek saja. Dibaca berapa kali, Romo? 2 kali. Yang pertama adalah untuk konsumsi pikiran. Yang kedua untuk konsumsi hati. Dibaca 2 kali. Lalu setelah dibaca, kita setelah dari Lectio, kita mencoba orasio, berdoa dengan mulut. Kalau berdoa dengan mulut, ya kita omongkan apa yang kita pinta. Pertama-tama yang harus kita pinta adalah, Tuhan berikanlah aku Roh Kudus untuk bisa mencerna sabdamu tadi. Jadi kita butuh Roh Kudus untuk mencerna sabda itu. Itu dalam orasio. Lalu setelah orasio, mulut itu tentu saja ada capeknya. Kita lalu menutup mulut, kita mencoba untuk mengunyah-ngunyah sabda itu. Kita jangan sampai kalah dengan sapi. Sapi itu kalau ditaruh di padang, dia akan banyak makan. Lalu nanti di kandang dia akan gayemi.
akan gayemi, mencoba untuk mencerna kembali. Demikian juga dengan kita sudah membaca, kita juga misalnya gayemi dengan otak kita mencoba untuk melihat itu. Itu namanya meditasio. Tadi sudah ada langkah yang pertama, lexio, membaca. Yang kedua, doa dengan mulut, orasio. Lalu kita meditasio. Kalau kita biarkan ini, kita akan capek. Lalu kita mencoba untuk tutup pikiran kita, mulut kita gunakan hati. Ini adalah kontemplasio, kontemplasi, yaitu kita mencoba untuk duduk diam, mendengarkan Tuhan yang bersabda. Tuhan sudah ada dalam hati kita. Ini adalah kontemplasio. Lalu setelah selesai, nanti kita yang langkah keempat, 5 adalah aksio, aksi. Menindaklanjuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semua orang bisa menggunakan itu sebetulnya. Tuhan sudah memberikan cara. Alasannya kita seringkali, kami sibuk. Dalam kesibukan itu kita justru bisa melihat Tuhan sebetulnya mau mengajak kita, kita kalau sibuk kita akan capek. Maka mari kita bersama-sama untuk berbicara supaya kecapean kita ini bisa lega. Tuhan ingin meringankan beban kita. Di situ tanda bahwa kita ingin untuk dirajai oleh Tuhan. Kendati kita disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan, tapi kalau Tuhan itu menunjukkan kepada kita pasti akan mampu untuk berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan akan melegakan kita sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk hidup ini. Ini sebetulnya salah satu cara bagaimana kita mencoba untuk mendengarkan Tuhan. Jadi kalau tadi ditanya, apakah kita itu lebih banyak berbicara kepada Tuhan? Ya. Karena apa? Karena kita hanya diajari untuk berdoa itu hanya dengan mulut saja. Padahal dalam doa, DOA, dialog dengan Allah, atau dialog omong-omong dengan Allah, DOA kan? Dialog omong-omong dengan Allah. Kalau dialog kan 2 arah, tidak pernah satu arah. Maka dalam doa itu hendaknya kita juga menggunakan cara 2 arah. Kesempatan kita mendengarkan Allah bersabda, sehingga kendati Allah itu meninggalkan kitab suci yang umurnya sudah 2000 tahun yang lalu, tetapi tetap up to date, karena kita tidak hanya membaca yang tersurat, tetapi kita juga bisa merasakan yang tersirat di dalam kitab suci itu. Sehingga Allah, kehadiran Allah bukan Allah yang out of date, tetapi Allah yang up to date sampai sekarang. Tuhan Yesus tetap hidup untuk zaman ini. Kalau Tuhan merajai kita, berarti kita bisa menangkap kehadiran Tuhan untuk zaman ini. Tidak hanya, Tuhan Yesus yang gambarnya itu sungguh-sungguh menggambarkan Tuhan dengan kemegahannya, dengan mahkota. Tetapi gambaran dalam bacaan Injil berbeda. Justru Tuhan, tahtanya adalah salib itu. Semua orang yang memandang salib itu bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seperti pada saat Musa itu menaikkan ular, sehingga semua orang yang mengalami penyakit itu mengalami kesembuhan. Di situ kita bisa melihat Tuhan juga seperti itu. Tuhan menyembuhkan kita dari kedosaan kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah gambaran bagaimana membuat Tuhan kita menjadi raja kita. Kita mencoba memahami itu. Latihan meditasi itu sebetulnya adalah kita menciptakan oase di dalam diri kita. Kendati kita sibuk, kendati kita itu pikiran kita penuh, tetapi kita di rumah kita masing-masing menutup pintu, kita menciptakan oase. Oase berarti ada kesegaran. Kafe, terus bar, segala macam itu bukan penyegaran, tetapi pelarian. Yang namanya penyegaran, kita hanya bisa duduk di depan Tuhan, berdialog dengan Dia, kita akan mengalami kesegaran. Nek seger, enak terus kok. Nggak pernah tua, tenang. Yakin nggak pernah tua.
Sehingga saya tidak merasakan bahwa wis meh swidak gini merasakan tua. Enggak. Kita akan merasakan muda. Romo Tri itu 2 tahun lagi akan usianya 60 tahun. Ketok nek cedak swidak tahun. Kalau umur 60 kan seringkali dipanggil opa kan. Romo Tri apakah pantas dipanggil opa? Enggak. Malah pantasnya dipanggil mas kok. Ya kan? Bisa ketok nom dah. Kenapa? Karena penyegarannya dari Tuhan. Nah, kita pun juga diajak untuk itu, supaya kita tetap mempunyai energi untuk apa? Melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan, maka kebenaran itu harus ada di dalam diri kita. Amin. Marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita sebagai ungkapan kesanggupan kita untuk melakukan dialog dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.